Putihnya lagi, putih lagi. Habis beras. Assalamualaikum teman-teman sobat jalan-jalan wisata. Kita lanjutkan perjalanan wisata kita setelah menginap semalam di Akatar Homestay. Kami berjalan lagi menuju Pulau Samosir melalui jalan laut memakai perahu feri HMS 02. Dengan perahu ini kami mengitari Danau Toba dan singgah sebentar di tempat wisata Batu Gantung. Tempat wisata ini hanya dapat dilihat dari perahu ya teman-teman. Jadi kalau melayari Danau Toba harusnya melihat tempat legenda Batu Gantung ini. Kita sekarang berada di Pelabuhan Parapat, akan menaiki perahu feri HMS 02 yang akan berangkat menuju Samosir. Pelabuhan feri ini adalah merupakan sarana angkutan air yang tersedia untuk mengairi Danau Toba. Banyak dipakai oleh penduduk setempat juga sekarang, terutama para wisatawan yang akan menuju Pulau Samosir. Kita akan berangkat menuju lokasi situs wisata Batu Gantung ya teman-teman. Ini adalah perahu feri HMS 02 yang kita sewa untuk berangkat menuju ke Samosir. Masuk ke kapal, orangnya masih sepi ya teman-teman. Kita lihat dulu pemandangan dari atas kapal. Suaminya. Sementara si suami ini mulai kecil sampai berusia mungkin 25 atau 30 tahun. Kita menikmati pemandangan Danau Toba dari atas kapal. Danau Toba adalah danau terbesar pertama di Indonesia dan danau terbesar ke-12 di dunia. Luasnya seluas 1145 km dan kedalamannya 590 meter. Merupakan danau terdalam ke-8 di dunia. Danau Toba terjadi karena letusan Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun yang lalu, yang membentuk kaldera yang sangat besar sehingga terbentuknya danau.
Legenda batu gantung di Danau Toba ini adalah legenda yang ada di daerah Danau Toba, yang berasal dari kematian seorang gadis yang mati bunuh diri dengan cara terjun ke jurang. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia mati terjatuh, tetapi tersangkut di jurang. Sampai mati tidak ada yang bisa menyelamatkan, sehingga dibiarkan saja sampai jadi batu di jurang itu. Keputusannya untuk bunuh diri karena tidak diterima sebagai keluarga lagi, karena sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, anak dari saudara perempuan ayahnya, yang tidak memperdulikannya karena bodoh dan tidak tahu tanggung jawab sebagai suami. Yang ia tahu hanya pada keluarga orang tuanya saja. Akhirnya karena si gadis merasa diabaikan, ia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi di rumah keluarga orang tuanya, ia pun ditolak karena adat orang Batak apabila sudah bersuami tidak boleh lagi kembali kepada keluarga orang tuanya. Karena kedua keluarga menolak dan keluarga orang tuanya menolak, di keluarga suami juga diabaikan, maka ia memutuskan untuk mati bunuh diri dengan terjun ke jurang. Akhirnya tidak mati tetapi tersangkut di jurang. Lama-kelamaan mati dan jadi batu di sana, bersama dengan seekor anjingnya yang setia menemaninya. Kalau kita berwisata ke Danau Toba, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak melawat ke Samosir, karena Pulau Samosir adalah salah satu tempat bersejarah suku Batak, di mana suku Batak berasal dari sini. Habis beras. Siapa bilang jelek kan bidadari yang ambil? Siapa bilang jelek kan bidadari yang ambil? Memasuki Pulau Samosir, kita akan disuguhi berbagai souvenir cenderamata sebagai oleh-oleh dari Danau Toba dan Pulau Samosir yang banyak dijual di sini. Ini sushi ya? Itu sushi. Oh, itu sushi. Kacamata. Ini kacamata plastik nih. Oh, tempat teman. Dari video kan enggak? Jangan lupa. Ini video ini. Videonya sekarang ini. Samosir. Mesti disusul. Bukan karena perempuan ini kan beda. Dia lama dia belanjanya. Mungkin dia nggak, tapi takutnya ibu kepala tadi mau dengar juga. Tapi nggak banyak. Itu rumah itu ya? Ya. Kalau yang ini enggak, Pak. Apa tuh? Di depannya rumah, tapi di belakangnya baru rumah keturunan raja. Berpenghuni. Berpenghuni. Ada 9 raja-raja suku Batak ada di Samosir ini, antara lain Raja Marga Sidaputar yang akan kita kunjungi rumah adatnya.
rumah adat Batak Toba Bolon yang berbentuk rumah panggung dari kayu dengan atap yang meninggi asli, tidak menggunakan paku sebagai bahan untuk menyatukan kayu-kayu tersebut. Rumah adat yang kita lihat sekarang adalah berada di Desa Tomok, Samosir. Tangga rumah adat Batak seolah-olah berada di bawah kolong sehingga tamu yang harus menunduk. Ini artinya bahwa setiap tamu yang datang harus menghargai tuan rumah. Kan asli raja Pak, karena kalau dia masuk kita langsung hormat tunduk. Jadi kalau nggak tunduk terantuk kepalanya Pak. Gitu. Iya. Nah di sini pun gitu juga. Cuman dia lebih besar, lebih luas. Rumah dibangun dengan tanpa paku. Ini adalah bangunan asli dari rumah adat suku Batak. Sama Pak. Sama. Sekarang kan sudah ada. Ini kan dulu aslinya tanpa paku Pak. Atap yang meninggi ini bagi rumah adat Batak melambangkan bahwa anak harus lebih berhasil dari orang tuanya. Ornamen ukiran pada dinding rumah adat Batak berupa cicak melambangkan bahwa orang Batak harus bisa hidup di mana saja seperti cicak. Bagian dalam rumah adat Batak tidak ada kamar, hanya disekat dengan kain ulos. Bagian dari Batak atau gimana tuh Pak? Batak. Asal muasal marga Sidabutar di sini. Itu salah-satunya Samosir ya. Kalau kami marga Gutem asalnya di sana, di atas sana. Di mananya. Toba ya. Enggak, ya Toba ini Toba. Cuman kan daerah kekuasaannya hanya berapa kilometer kan gitu. Iya. Dulu baru di sana Selagan. Berapa kilometer kan gitu. Samosir ini terbagi ada beberapa raja. Oh, banyak. Cuman terkenal waktu zaman perang namanya Singamaraja. Singaraja ya. Tapi sebelum itu terkenal jadi makam pahlawan, cerita sejarah dari pahlawan Indonesia. Ya kita juga ini berjuang juga melawan Belanda. Iya. Yang saya bilang tadi kalau jumpa Belanda di mereka perang ditembak mati. Rumah adat dengan bentuk atap di bagian pinggir agak meninggi mirip rumah gadang Sumatera Barat. Hanya saja rumah gadang tinggi meruncing melambangkan tanduk kerbau. Rumah adat Batak yang tinggi bagian atap ini tidak begitu tinggi, lebih mirip rumah tinggi di Teluk Kuantan, Riau atau rumah godang di Pasir Pengarayan, Rokan, Hulu, Riau. Di depan rumah adat adalah boneka kayu si Gale-Gale yang dipertunjukkan bagi wisatawan yang berkunjung ke rumah adat Samosir. Boneka ini dapat menari seiring dengan gendang dan seruling khas Batak. Semua ada lambang-lambangnya. Ketika ini menari digerakkan pakai apa? Oh, kalau sekarang pakai tali Pak. Dulu pakai magic. Oh iya. Dulu kan magic Pak. Iya. Anak kesayangan raja. Jadi ini melambangkan raja nih anaknya. Raja dulu dia punya anak naik kesayangannya. Mati dalam medan perang. Oh iya. Jadi dia kecewa dan dia belum bisa menerima. Jadi dia panggil dukun orang sakti di kampung ini. Membuat patung. Membuat anak itu hidup. Hidup ya. Jadi dia nggak bisa. Dan terakhir ada orang yang bisa membentuk patung menyerupai anaknya. Dan bisa menari tanpa benang atau tali. Tapi melalui magic Pak. Tapi kan sekarang magic itu makin lama makin dari atas 10, dari 9, 8, 3 generasi habis satu pun tidak ada. Kurang lama-lama hilang. Inilah Rumah Datuk, rumah rajanya. Si Gale-Gale dibuat oleh seorang dukun di suatu kampung untuk menghibur seorang raja yang sedang bersedih karena kematian anak laki-laki satu-satunya karena perang. Maka raja tersebut tidak terima dan bersedih, maka dibuatlah patung ini, dibuat semirip mungkin dengan anak yang sudah tiada dan dapat menari dengan bantuan ilmu sihir. Tetapi sekarang tidak lagi digerakkan dengan ilmu sihir, melainkan sudah digerakkan dengan mekanisme tali, dirubah dengan menggunakan gerakan mekanik dan tali sebagai penghubungnya, tetapi talinya tidak kelihatan. Juga, tapi namanya sopo. Oh, sopo. Untuk tempat diskusi. Oh. Dengan duduk bersila.
Di depan rumah adat, selain halaman yang luas, dibangun juga semacam panggung tidak begitu tinggi yang disebut dengan sopo, yaitu tempat musyawarah atau diskusi penduduk kampung dengan duduk bersila. Biasanya orang yang datang ke Samosir untuk ziarah ke kuburan nenek moyang yang berada tidak jauh dari tempat ini. Kami kembali dari Pulau Samosir. Itu kelihatan ketua rombongan kami akan berangkat menuju ke tempat semula. Ferry, Sedang naik kapal feri ribu roda. Iya. Naik kapal feri. Tempat Islam sama Pak Arif di belakang. Sepulang dari Pulau Samosir. Samosir. Pulang dari Pulau Samosir. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-teman. Semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya teman-teman.